Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Fadila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas R7C dengan NPM 2017 21500 167. Terima Rumusan permasalahan penulisan manuskrip. Yang pertama, dirumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, masalah penelitian harus fokus dan spesifik. Yang ketiga, masalah yang diteliti harus orisinal, aktual, dan memiliki nilai guna bagi pembaca. Yang keempat, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kelima, jumlah rumusan penelitian dapat satu atau lebih tergantung banyaknya permasalahan yang akan diteliti. Yang pertama, peneliti harus memilih masalah penelitian yang sesuai dengan topik yang dipilih. Pertimbangan dalam memilih masalah penelitian agar masalah yang dipilih layak dan relevan untuk diteliti diungkapkan oleh Noto Atmojo 2002 yang meliputi yang pertama, masalah masih baru. Baru dalam hal ini adalah masalah tersebut belum pernah diungkap atau diteliti oleh orang lain dan topik masalah masih hangat di masyarakat. Sehingga agar tidak sia-sia usaha yang dilakukan, sebelum menentukan masalah, peneliti harus banyak membaca dari jurnal-jurnal penelitian maupun media elektronik tentang penelitian terkini. Yang kedua, aktual. Aktual berarti masalah yang diteliti tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Yang ketiga, praktis. Masalah penelitian yang diteliti harus mempunyai nilai praktis. Artinya, hasil penelitian harus bermanfaat terhadap kegiatan praktis, bukan suatu pemborosan atau penghamburan sumber daya tanpa manfaat praktis yang bermakna. Yang keempat, memadai. Masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya, tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti. Seseorang yang akan melakukan penelitian harus mempunyai kemampuan penelitian dan kemampuan di bidang yang akan diteliti, agar dapat bertanggung jawab pada penelitiannya, baik dari segi ilmiah atau akademik maupun dari segi praktisnya. Lalu merumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti, yaitu setiap permasalahan harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Sesuatu yang dianggap sebagai masalah dalam sebuah karya ilmiah jika sesuatu itu merupakan gejala atau kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Suyanto 1988 halaman 10. Oleh karena itu, dalam merumuskan permasalahan harus dilakukan secara jelas, sehingga rumusan masalah lebih baik singkat dan bermakna agar tidak berbelit-belit dan pembaca juga dapat memahaminya. Rumusan masalah juga hendaknya jelas dan konkret. Artinya, dengan rumusan masalah yang jelas dan konkret itu akan memungkinkan peneliti secara eksplisit terarah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang akan diselidiki, siapa yang akan diselidiki, mengapa diselidiki, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana melakukannya, dan apa tujuan yang diharapkan. Part yang kedua, masalah penelitian harus fokus dan spesifik. Setiap permasalahan yang ada pada penelitian karya ilmiah atau manuskrip harus fokus pada permasalahan yang ada pada manuskrip sehingga pembahasannya jelas. Menurut Rakim 2008, kemudian memberikan tambahan mengenai yang pertama, spesifik hanya pada variabel yang diselidiki. Yang kedua, argumen yang sesuai dengan logika, sehingga
Pembatasan harus rasional. Yang ketiga, rumusan masalah yang ditetapkan di variabel yang tepat, serta juga sesuai dengan permasalahan. Untuk memilih atau menemukan suatu masalah yang spesifik dalam penelitian, menurut Borg 1983-75-82, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi lingkup masalah. Langkah yang dapat ditempuh adalah menuliskan sebanyak mungkin tipe-tipe kajian yang akan dilakukan dan aspek-aspek khusus yang paling menarik. Yang kedua, meneliti teori-teori yang sudah ada. Secara sederhana, teori adalah penjelasan peristiwa fisik maupun perilaku. Teori terdiri dari generalisasi. Dalam ilmu-ilmu fisik disebut hukum, dan konstruk. Generalisasi adalah pernyataan hubungan antara dua atau lebih peristiwa. Generalisasi dapat digunakan untuk memprediksi peristiwa. Yang ketiga, membaca literatur. Membaca dalam artian membaca yang terprogram dan sistematis. Carilah referensi-referensi terbaru yang sesuai dengan studi, kemudian seleksi 2 atau lebih buku referensi dan buatlah review bab-bab yang bersangkutan. Kegiatan membaca ini akan membantu mempersempit perhatian pada satu atau lebih subtopik yang khusus. Part ketiga, masalah seperti apa yang akan diteliti? Yang pertama, masalah penelitian harus menarik, baik dari segi peneliti maupun komunitas pendidikan. Wiersma 1986 halaman 29. Yang kedua, menurut Nasution 1996 halaman 16, masalah dapat dipilih berdasarkan pertimbangan pribadi dan praktis. Misalnya, masalah-masalah itu sesuatu yang baru menarik serta menimbulkan rasa ingin tahu pada peneliti. Yang ketiga, memiliki nilai guna bagi pembacanya, yaitu pembaca dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang disampaikan oleh peneliti. Yang keempat, dalam menentukan suatu masalah penelitian memerlukan sesuatu pengertian yang mendalam dan imajinasi. Borg 1983 halaman 72. Yang kelima, masalah penelitian harus menarik baik dari segi penelitian maupun komunitas pendidikan. Wiersma 1986 halaman 29. Part keempat. Penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang pertama, pandangan yang dinyatakan oleh Jack R. Frankel dan Norman E. Whelan 1990 halaman 23, bahwa salah satu karakteristik formulasi pertanyaan penelitian yang baik yaitu pertanyaan penelitian harus clear. Artinya pernyataan penelitian yang dilakukan atau diajukan hendaknya disusun dengan kalimat yang jelas, tidak membingungkan. Yang kedua, masalah yang hendak diteliti hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan dan bersifat spesifik, atau rumusan masalah dapat diformulasikan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan penelitian. Pertanyaan atau pernyataan ini nantinya akan terjawab setelah ada hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan atau analisa. Indrianto dan Supomo 1999 halaman 49, Umar 2001. Part kelima. Jumlah rumusan penelitian dapat satu atau lebih tergantung banyaknya permasalahan yang akan diteliti. Jawaban pertanyaan harus merujuk pada sumber yang pasti atau nyata, jelas dan mengembangkan persepsi dan konsepsi yang sama untuk semua pembaca. Kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah. Tidak berhubungan dengan suku, moral, kepercayaan, nilai-nilai, dan agama. Part kelima. Jumlah rumusan penelitian dapat
Satu atau lebih tergantung banyaknya permasalahan yang akan diteliti. Jawaban pertanyaan harus merujuk pada sumber yang pasti atau nyata, jelas dan mengembangkan persepsi dan konsepsi yang sama untuk semua pembaca. Kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah tidak berhubungan dengan suku, moral, kepercayaan, nilai-nilai, dan agama. Simpulan, rumusan masalah menjadi titik sentral atau fokus utama yang akan menentukan arah penelitian yang dibuat. Karena semua bahasan dalam laporan penelitian, termasuk juga semua bahasan mengenai kerangka teori dan metodologi yang digunakan, semuanya mengacu pada perumusan masalah. Oleh sebab itu, rumusan masalah harus jelas, tidak berbelit-belit, aktual, spesifik, praktis, dan logis. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.